Bener gak sih kalau bapaknya tuh kadang kalau mau ketemu Echa tuh cuma mau minta duit aja? Aku nggak tahu juga deh kalau yang itu, karena minta duit atau nggak minta duit aku nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Mbak Puput pernah dikasih duit nggak? Aku jawabnya bingung. Ya dari 100% 10% lah. Dari bapaknya ini? Dari Dedi. Jadi ada lah gitu. Ada. Jadi tapi nggak tahu banyak ya? Ya pokoknya dari 100%-nya ada 10%-nya lah. Ada lah gitu Ada. ya? Tapi nggak detail-detailnya nggak tahu? Nggak tahu. Nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Dodi Sudrajat. Dan kini Puput masih terus berkoar-koar membongkar-bongkar borok Dodi. Puput yang kembali menjadi perhatian publik karena berpindah kubu ke Haji Faisal dan dibukakan lebar pintu oleh Haji Faisal untuk bertemu gala seakan-akan menelikung Dodi Sudrajat. Dan Puput karena sudah menjadi ex istri dari Dodi Sudrajat kini bebas membongkar aib Dodi dan rumah tangganya saat bersama Dodi. Dan kini di depan Venirus Puput kembali membongkar borok-borok Dodi Sudrajat. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bener gak sih kalau bapaknya tuh kadang kalau mau ketemu Echa tuh cuma mau minta duit aja? Aku nggak tahu juga deh kalau yang itu, karena minta duit atau nggak minta duit aku nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Mbak Puput pernah dikasih duit nggak? Aku jawabnya bingung. Ya dari 100% 10% lah. Dari bapaknya ini? Dari Dedi. Jadi ada lah gitu. Ada. Jadi tapi nggak tahu banyak ya? Ya pokoknya dari 100%-nya ada 10%-nya lah. Ada lah gitu Ada. ya? Tapi nggak detail-detailnya nggak tahu? Nggak tahu. Nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Kita lansir dari Her Story. Jadikan Vanessa Angel mesin ATM, Puput bongkar borok Dodi Sudrajat yang pelit dan hitung-hitungan soal duit, cuma dikasih 10%. Dulu warawiri tampil berdua di televisi, kini Puput dan Dodi Sudrajat sudah pisah dan cerai sejak 15 Maret 2002 lalu. Setelah berpisah dari Puput, ayah mendiang Vanessa Angel ini makin terbongkar boroknya. Setelah gonjang-ganjing perseteruan hak asuh Galaskai, kini Dodi Sudrajat disebut-sebut dulu menjadikan Vanessa Angel sebagai mesin ATM. Sebelum ibu Galaskai tiada, Dodi menemui Vanessa hanya untuk meminta uang, menurut keterangan Vanessa. Hubungan keduanya memang terlihat kurang baik sejak itu hingga sekarang. Diduga Dodi hanya mengincar harta mendiang Vanessa Angel saja. Hal itu pun dikomentari oleh Puput. Selaku mantan istri Dodi Sudrajat, ia mengaku tidak tahu menahu perihal hal tersebut. Terekam dalam wawancara di kanal YouTube Venirus Official, dikutip Grid ID pada Jumat 20 Mei 2022, Venirus awalnya sempat bertanya tentang kebenaran Dodi Sudrajat yang dituding bertemu Vanessa Angel hanya untuk keperluan uang. Benar nggak sih kalau bapaknya itu kadang kalau mau ketemu Echa cuman mau minta duit aja, tanya Venirus. Aku nggak tahu juga kalau yang itu, kata Puput. Karena minta duit atau nggak minta duit aku nggak pernah tahu. Nah beginilah sepertinya Puput ini berkata jujur karena dia tidak mau mengungkap hal-hal yang tidak pernah ia tahu. Dan dia hanya mengungkap yang ia tahu saja. Mbak penasaran, Venirus lanjut mengulik mengenai nafkah yang kerap diberikan Dodi Sudrajat kepada Puput. Dan yang mengejutkan, Puput hanya mengatakan 10% saja dari ayah Vanessa Angel itu. Aku jawabnya bingung ya, dari 100% kebutuhan 10% lah dari Daddy, jawab Puput. Dan kemudian
Dalam beberapa kesempatan, Puput memang kesal kepada Dodi dan dia mengaku bodoh telah menikah 7 tahun bersama Dodi dan mempertahankan kesabarannya menghadapi Dodi dengan kata-kata yang nyelekit kepada Cika dan lain-lain. Puput pun kini berusaha membantu Haji Faisal untuk memenangkan banding yang diajukan Dodi ke pengadilan negeri. Jadi Puput sekarang berada di kubu Haji Faisal dan nampak hubungannya sudah baik dengan keluarga Haji Faisal. Puput pun kemarin sempat membongkar soal uang asuransi yang dia tahu sendiri bahwa uang itu dibelikan mobil dan juga dibelikan barang-barang branded KW oleh Dedi. Dodi sendiri mengakui bahwa dia juga membeli barang branded KW, tapi kenapa? Asalkan dia suka, nggak masalah. Namun untuk mobil, dia mengatakan bahwa mobil itu hadiah dari Prof Bambang karena Prof Bambang kasihan melihat Mayang yang sudah ramai sekarang mendapatkan job dari beberapa stasiun televisi dan film. Yang aku tahu, ya dia tiba-tiba beli mobil baru dan sempat ngomong ke saya, aku udah beli mobil ini, udah beli mobil ini gitu. Mobil cuman second ya, bukan mobil baru dari showroom, nggak mobil second. Dan saya cukup kecewa. Pertama, sebagai istri pun saya udah memberikan pesan tapi ternyata tidak direspon dengan baik. Terus pesan saya juga itu yang tadi yang aku nitip, tolong diselesaikan baik-baik dulu, jangan dipakai dulu. Terus kemudian kedua, saya nggak pernah diajak cerita untuk dia progres dia untuk apa gitu, saya nggak pernah dikasih tahu dia ternyata beli mobil baru aja gitu. Dan saya ya hanya bisa diem. Waktu itu komunikasi masih ada, hanya bisa diam, terus hanya bisa istighfar aja. Sebenarnya tidak mau menanggapi ya, tidak mau menanggapi masalah Puput karena ini kan menjadi polemik juga ya, nanti pansos dan akhirnya menjadi berkembang dan dia domba. Nah, sebenarnya kemarin sudah disampaikan mobil CR-V itu adalah hadiah dari Prof Bambang ya untuk Dedi. Ya, itu udah berapa kali Dedi ucapkan, ini yang sekian kali nih ya, udah dia lagi, nanti jangan ditanya-tanya lagi. Jadi uang itu utuh ya, uang itu utuh. Jadi mobil CR-V itu adalah hadiah Prof Bambang untuk Dedi ya, karena Mayang sudah artinya sudah banyak tawaran, sudah banyak syuting ya, jadi dia perlu mobil. Jadi sekali lagi, mobil yang diberikan oleh Prof Bambang itu CR-V bukan dari uang asuransi ya. Masalah masalah baju dan sebagainya, apa gini deh, dia bilang baju KW. Saya sih masalah mau KW, mau murah, yang penting nyaman di saya, nyaman di Dedi gitu. Ngapain beli yang asli gitu kan, sayang uangnya. Jujur, kalau nggak nyaman, jujur kalau Dedi mendingan beli yang KW, mendingan beli yang palsu aja, tapi enak dipakainya gitu. Jadi kan tapi orangnya bukan orang KW, orang asli. Ya artinya seperti itu. Biarlah dia mau bilang KW kayak mau bilang baju bekas kayak, karena memang Dedi belinya di Pasar Ular, belinya di Mangga 2, belinya di Senen, yang yang saya katakan nggak usah malu, nggak usah gengsi Ya, gitu. benar. Ya kan, yang penting nyaman. Ya, yang penting nyaman, betul di badan. Jadi nggak apa-apa dibilang KW gitu kan.